Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Pantura Pekalongan, yang membentang indah dari pantai utara hingga perbatasan Banjarnegara, adalah salah satu wilayah yang kaya akan keberagaman. Kota yang terletak di jalur pantai ini tak hanya menawarkan pesona alamnya, namun juga keunikan sosial dan budaya yang sangat kental. Salah satu hal yang paling mencolok di sini adalah toleransi agama yang begitu tinggi. Di kawasan budaya Jetayu, yang dikenal juga sebagai titik nol Pekalongan, keanekaragaman agama hidup berdampingan dengan harmonis. Di sudut kota ini, hanya dalam radius beberapa meter, terdapat 3 tempat ibadah yang berdiri berdekatan, sebuah masjid megah, gereja yang anggun, dan sebuah kelenteng yang telah lama menjadi bagian dari sejarah Pekalongan. Keberadaan tempat-tempat ibadah ini mencerminkan semangat toleransi yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakatnya. Pekalongan, selain dikenal dengan toleransi agamanya, juga terkenal dengan batiknya yang mendunia. Motif-motif batik yang indah dan kaya akan makna menjadikan kota ini sebagai pusat budaya dan seni. Tak kalah terkenal, Pekalongan juga menyajikan kuliner khas yang tak boleh dilewatkan. Salah satunya adalah nasi megono, masakan tradisional yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan bumbu rempah yang kaya. Selain itu, pindang tetel, masakan yang mirip dengan rawon namun dengan cita rasa yang lebih khas, menjadi menu favorit yang wajib dicicipi oleh siapa saja yang berkunjung ke kota ini. Di balik keindahan alam dan budaya, Pekalongan adalah kota yang menunjukkan bagaimana keberagaman dapat hidup berdampingan dengan damai, memberikan pelajaran tentang pentingnya saling menghargai dan menjaga harmoni di tengah perbedaan. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1995. Malam itu jalur Pantura Barat Pekalongan seakan berubah menjadi koridor sunyi yang tak berujung. Di bawah langit kelam bergumpal mendung, hanya samar gemerlap lampu jalan yang tersisa memantul redup di permukaan aspal yang dingin. Udara lembab merayap pelan, menyusup melalui sela-sela seragam, merambat ke kulit hingga menggigit ke tulang. Jalan raya yang biasanya dipadati truk-truk raksasa, bis antar kota, dan kendaraan berat kini terkesan seolah-olah mati. Di tepi jalan itulah berdiri sebuah pom bensin tua menjadi satu-satunya titik cahaya yang berani melawan gelap. Pom itu besar, termasuk yang ramai di siang hari. Namun begitu malam menjelang, aktivitasnya menyusut drastis. Meskipun begitu, area parkirnya seringkali menjadi tempat persinggahan para sopir truk yang kelelahan menempuh perjalanan lintas provinsi. Di antara tiang-tiang besi dan suara berdengung dari mesin pompa, seorang petugas bernama Mas Arif tengah berjaga. Tubuhnya bersandar lemah di kursi plastik reot. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering, dan keringat dingin menetes dari pelipisnya. Sejak pagi tadi, demam tinggi telah membakar tubuhnya. Namun, kerasnya hidup dan loyalitas terhadap pekerjaan memaksanya tetap hadir di tempat tugas. Rekan-rekannya yang menyadari kondisi itu sempat menawarkan agar Mas Arif beristirahat di dalam ruangan kantor. Kantor kecil di sisi belakang pom, ruangan dengan dinding kusam, tumpukan map di meja, dan kipas angin tua yang menderu pelan. Namun, setiap kali kakinya melangkah mendekati pintu kaca kantor itu, hawa aneh menyergap. Udara di dalam ruangan terasa pekat, berat, seolah ada kabut tak kasat mata yang menyesakkan dada. Padahal secara logika ruangan itu seharusnya lebih hangat dan nyaman dibanding angin malam di luar. "Aku nggak mau masuk ke dalam, rasanya di dalam pengap," ujarnya lirih lebih kepada dirinya sendiri. Ada penolakan naluriah yang membuatnya bertahan di luar meski tubuhnya terus menggigil. Akhirnya ia memilih duduk di teras kantor tempat lantai semen memantulkan dingin tanpa ampun. Ia membentangkan sehelai karpet lusuh hadiah sumbangan dari sopir truk langganan dan merebahkan tubuhnya di sana. Meski telah dibungkus jaket tebal dan kupluk, dingin malam menembus pertahanan tipis itu dengan mudahnya. Gigi-giginya gemeretuk pelan. Namun, dia tetap enggan menyerah pada rasa tak nyaman itu. Waktu berjalan lambat seakan enggan bergeser menuju pagi.
Jarum jam di pos menunjukkan pukul 10 dini hari. Di saat-saat seperti inilah biasanya deru mesin truk masih terdengar dari kejauhan. Sesekali disertai suara klakson serak memecah sunyi. Namun malam ini keheningan yang tak wajar melingkupi area itu. Seolah-olah seluruh dunia memutuskan untuk berhenti bergerak, menyisakan hanya dirinya di tengah ruang kosong. Mas Arif mengalihkan pandangan ke area parkir truk di sisi kiri. Biasanya setidaknya ada 3 hingga 4 truk besar yang terparkir rapi, menunggu pagi bersama sopir-sopirnya yang terlelap. Namun malam ini lahan luas itu melompong tanpa penghuni. Hanya tiang lampu yang berdiri kaku memancarkan cahaya kuning pucat yang memantul di genangan air sisa hujan siang tadi. Perasaan ganjil mulai merayap perlahan. Tak ada suara jangkrik, tak ada dengungan mesin, bahkan desir dedaunan pun terasa hilang. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar berat dan terputus-putus. Tubuhnya memang lemah, namun pikirannya tetap waspada. Dia tahu keanehan malam itu bukan sekadar ilusi demam. Naluri yang tertempa dari tahun-tahun berjaga malam di tempat ini membisikkan sinyal peringatan. Ada sesuatu di balik keheningan ini. Sesuatu yang sedang bergerak di ambang penglihatannya menunggu waktu untuk menampakkan diri. Dia mencoba memejamkan mata berharap kantuk segera membawanya pergi dari kecemasan ini. Namun setiap kali kelopak matanya menutup, bayangan hitam tak berbentuk mengendap di pelupuknya, bergulung seperti kabut yang enggan menguap. Tubuhnya gemetar, namun rasa gelisah mengalahkan lelah. Matanya terbuka kembali, menatap kosong ke arah jalan yang membentang sepi. Tiba-tiba telinganya menangkap suara. Pelan, jauh di ujung pendengaran. Suara itu bukan deru mesin atau derap ban karet di aspal. Suara itu lebih mirip hentakan keras berirama pelan teratur diselingi derit kayu yang berat. Dia menegakkan badan duduk dengan punggung menempel di tiang beton. Jantungnya berdebar lebih cepat bukan karena demam, melainkan karena firasat. Malam itu, Mas Arif belum tahu bahwa apa yang akan dia saksikan bukanlah bagian dari dunia yang dia kenal. Di balik kabut malam, sejarah lama Pantura Barat Pekalongan tengah beringsut keluar dari persembunyiannya dan dia sendirian akan menjadi saksi. Hentakan suara aneh itu terus mendekat, perlahan, namun pasti menggesek dinding malam dengan ritme monoton. Seakan-akan kayu tua diseret paksa di atas jalanan aspal. Di sela-sela itu terdengar samar deru napas binatang besar bercampur ringkikan tinggi yang menggema lirih membuat bulu kuduk Mas Arif meremang tanpa peringatan. Arif memicingkan mata, menajamkan pendengaran, berharap apa yang dia dengar hanyalah ilusi akibat demam. Namun suara itu semakin jelas melawan logika menembus batas kewajaran malam. Bukan hanya denting roda kayu, tetapi juga bisikan riuh yang pelan-pelan tumbuh menjadi keributan. Seperti kerumunan orang bercakap-cakap dalam bahasa yang tak dia mengerti dengan nada yang memekik di ujung telinga. Mas Arif bangkit dari duduknya menggigil bukan karena demam, melainkan karena kecemasan yang menebal di dada. Dia menoleh ke arah mesin pom bensin, mencoba mencari keberadaan rekan-rekannya yang tadi masih sibuk dengan TTS lusuh di meja jaga. Namun dari tempatnya berdiri, pandangannya terhalang rangkaian mesin dan tiang-tiang besi. Seolah-olah hanya dirinya yang tersisa di dunia itu. Kenapa malam ini aku merasa ada yang salah? Pikirnya. Biasanya meski sepi Pantura, tak pernah betul-betul sunyi. Ada deru mesin, dengungan serangga, atau sekadar suara angin yang mengaduk daun-daun kering di tepi jalan. Namun malam ini semua itu lenyap. Sebaliknya, suara-suara asing dari kejauhan itu justru semakin mendominasi. Dan kemudian dia mendengarnya dengan lebih jelas. Derap kaki kuda bukan satu, bukan dua, tapi seperti iring-iringan dengan hentakan berat namun teratur mendekat dari arah jalan besar. Suara roda kayu berderit-derit menyusul, menciptakan harmoni menyeramkan dengan langkah-langkah itu. Di tengah-tengahnya, samar terdengar pekikan kecil. Bukan teriakan manusia yang panik, melainkan semacam nyanyian pelan. Datar namun menggetarkan hati. Mas Arif mengerutkan alis. Ada kuda di Pantura Barat Pekalongan. Malam-malam begini pikirnya tak percaya. Selama bertahun-tahun bekerja di pom bensin ini, belum pernah sekalipun ia melihat kereta kuda melintas di jalur tersebut. Apalagi di tengah malam. Jalan besar ini milik kendaraan berat, truk pengangkut logistik dan bis antar provinsi.
Kereta kuda. Rasanya itu hanya pemandangan di tempat wisata atau pasar tradisional. Mustahil ada di jalur utama Pantura, terlebih di waktu sedingin dan sesepi ini. Namun suara itu tak memberi ruang bagi keraguan. Ia ada di sana. Makin dekat makin nyata. Dengan napas tercekat, Mas Arif menyandarkan tubuhnya ke tiang beton di teras kantor. Berharap bayangan gelap di hadapannya hanyalah permainan pikirannya sendiri. Tapi alam seolah bersih keras menunjukkan kebenarannya. Dari celah antara pagar sisi kanan pom bensin yang terbuka lebar muncul sosok pertama. Seekor kuda berwarna coklat tua menarik kereta kayu yang tampak renta. Rodanya besar terbuat dari kayu lapuk dengan jeruji yang berderit setiap kali berputar. Kereta itu tak terawat kusam penuh tambalan tali. Seolah diambil dari masa lalu yang dipaksa kembali hidup. Di atasnya duduk seorang kusir. Tubuhnya membungkuk, kepalanya tertutup caping lebar, wajahnya tersembunyi dalam bayang. Di belakangnya menyusul kereta kedua, ketiga, hingga keenam, membentuk iring-iringan panjang yang perlahan memasuki area parkir sebelah kanan. Setiap kereta membawa sosok kusir serupa dengan 2 ekor kuda menarik beban berat. Namun yang paling mencolok adalah rombongan orang-orang yang berjalan mengikuti dari belakang. Mereka membawa obor. Nyala api berwarna jingga berkedip-kedip liar menari di atas kepala para pembawanya. Asap hitam tipis mengepul ke langit menciptakan aroma getir yang samar tercium oleh Mas Arif. Meski dibalut udara malam yang dingin, cahaya obor itu memantulkan bayang-bayang panjang di permukaan semen, menciptakan ilusi kerumunan yang bergerak hidup meliuk-liuk seperti ombak gelap. Orang-orang itu berpakaian lusuh. Beberapa bertelanjang dada dengan lilitan kain kasar menutupi pinggang hingga lutut. Sebagian mengenakan pakaian yang tampak usang seolah telah dipakai selama puluhan tahun tanpa pernah diganti. Wajah mereka buram, samar seperti terbungkus kabut tipis yang bergerak bersamaan dengan mereka. Mas Arif terpaku, tubuhnya kaku, napasnya tertahan. Setiap langkah mereka terdengar berat namun teratur. Tak ada suara lain selain derap kuda, derit roda, dan bisik-bisik yang tak ia mengerti. Waktu seakan berhenti. Ia merasa seperti penonton tunggal dari pertunjukan yang tak seharusnya ia saksikan. Namun, yang membuat bulu kuduknya benar-benar meremang adalah kenyataan bahwa rekan-rekannya tak menunjukkan reaksi sedikit pun. Mereka masih duduk di balik deretan mesin pom, asyik mengisi teka-teki silang, bercanda kecil, seolah iring-iringan ganjil itu tak pernah ada. Seolah Mas Arif adalah satu-satunya manusia yang diperlihatkan hal ganjil itu. Perlahan, perasaan dingin di punggungnya berganti menjadi sensasi ditusuk ribuan jarum es. Tangannya gemetar. Ia tahu malam ini dirinya melangkah di batas tipis antara dunia nyata dan sesuatu yang jauh lebih kelam. Iring-iringan kereta kuda itu berhenti di area parkir sebelah kanan. Satu persatu para pembawa obor mulai menurunkan sesuatu dari bak kereta. Bungkusan-bungkusan panjang dibalut. Kain lusuh dilempar begitu saja ke tanah, menciptakan bunyi gedebuk pelan. Namun menghantam telinga Mas Arif dengan keras. Dia tak bisa melihat isi bungkusan itu. Namun, bentuknya memanjang, kaku dengan tonjolan aneh di bagian ujung membuat pikirannya segera menafsirkan kemungkinan terburuk. Dan di saat itulah malam yang semula dingin mendadak terasa sesak. Mas Arif tahu ini baru permulaan. Ketegangan semakin menjerat dada Mas Arif ketika matanya menangkap 2 sosok besar mulai bergerak keluar dari kereta terakhir. Dari tempatnya duduk, dia melihat dengan jelas bagaimana kedua pria bertubuh kekar itu menuruni bak kayu dengan langkah berat. Telanjang dada hanya berbalut kain lusuh yang dililitkan sembarangan di bagian pinggang. Kulit mereka legam, dipenuhi gurat-gurat kasar seperti terpapar panas terik dan angin liar bertahun-tahun lamanya. Di tangan kanan masing-masing tergenggam sebatang tongkat kayu panjang. Ujungnya dibalut besi karat yang tampak berat. Dari kejauhan, tongkat itu lebih mirip alat pemukul atau senjata primitif mencerminkan asal mereka yang seakan berasal dari masa silam. Mas Arif merasa ada yang salah saat menyadari arah langkah kedua pria itu tertuju padanya. Gerak mereka mantap, berat, namun tanpa ragu. Pandangan mereka kosong. Namun dalam kehampaan itu tergambar jelas sorot yang tengah mencari. Seolah sedang memburu sesuatu atau lebih tepatnya seseorang. Meski jarak mereka masih belasan meter,
Mas Arif merasakan tubuhnya semakin kaku. Kakinya enggan bergerak. Seolah-olah beban tak kasat mata mengikat pergelangannya kuat-kuat. Pikirannya berputar cepat, mencoba menafsirkan situasi yang tak pernah dia duga akan dihadapi malam itu. Di tengah kebingungan, dia menangkap suara serak dari salah satu pria besar itu yang melontarkan sebuah nama dengan nada memanggil. Nama itu asing di telinga Mas Arif, namun cara mereka menyebutnya dengan desakan dan nada penuh tuntutan membuat bulu kuduknya meremang. Nama Kastoro itu diulang-ulang, seakan mereka tengah mencari sosok yang entah siapa. Namun secara ganjil sorot mata mereka tertuju padanya. Ketika salah satu dari mereka mulai mengangkat tangan kirinya, menarik sebilah golok besar dari sabuk kainnya, detak jantung Mas Arif berpacu liar. Ujung golok itu memantulkan cahaya obor yang berpendar liar di udara malam membuat kilatannya terasa lebih mengancam. Pria itu bergerak perlahan, namun pasti mengarahkan golok ke depannya, seolah bersiap mengayunkan senjata itu ke arahnya. Dalam kepungan rasa takut, Mas Arif menyadari bahwa tubuhnya sepenuhnya tak sanggup bergerak. Mulutnya terbuka, namun suaranya tertelan ketakutan. Dia bahkan tak sanggup memanggil rekan-rekannya yang masih asik dengan TTS di balik deretan mesin pom bensin. Seakan dinding tak kasat mata memisahkan dirinya dari dunia mereka. Namun di tengah ketegangan itu, tiba-tiba terdengar sebuah siulan panjang. Suara itu melengking tinggi, namun alih-alih menusuk telinga, nadanya terasa halus, memecah keheningan dengan cara yang tak biasa. Sumbernya datang dari arah belakang kereta. Mereka memutar tubuh dengan gerakan kaku dan kembali berjalan menuju iring-iringan kereta di parkiran. Mas Arif tetap membatu di tempat. Tubuhnya lemas, namun sensasi keringat dingin membanjiri setiap jengkal kulitnya. Dia tahu barusan dirinya nyaris menjadi sasaran dari sesuatu yang tak bisa dia lawan. Dan entah bagaimana siulan itu menyelamatkannya. Pandangannya terus mengikuti gerak kedua pria itu hingga keduanya kembali menghilang di antara rombongan pembawa obor. Suasana di area parkir tak berubah, tetap dipenuhi aktivitas misterius yang bergerak dalam diam. Namun ada perubahan kecil yang mulai dia sadari. Iring-iringan kereta kuda itu tampak bersiap pergi. Namun yang membuat Mas Arif semakin merinding, iring-iringan itu tidak berbalik arah menuju jalan raya sebagaimana mestinya. Sebaliknya mereka perlahan melaju ke sisi kiri pom bensin mendekati tembok beton yang membatasi area parkir. Satu persatu kereta kayu tua itu melintas tanpa melambat dan saat mencapai dinding mereka melintasinya begitu saja. Tanpa suara benturan, tanpa ada retakan, seolah-olah dinding itu hanyalah kabut tipis yang tak mampu menghalangi. Kuda, kusir, para pembawa obor, semuanya menghilang ke dalam tembok lenyap seperti bayangan di balik kelopak mata. Mas Arif hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan itu. Dia bahkan nyaris tak menyadari bahwa detak jantungnya perlahan mulai melambat, berganti dengan sensasi dingin yang lebih menusuk dari sebelumnya. Namun sesuatu menarik perhatiannya kembali ke area parkir. Di tempat yang tadi dipenuhi kereta dan kerumunan masih tersisa tumpukan bungkusan panjang yang dilempar begitu saja ke tanah. Jumlahnya ada 6 atau 7, membentuk gundukan tak teratur. Meskipun seluruh rombongan telah lenyap, bungkusan-bungkusan itu tetap berada di sana, membentuk siluet asing yang terasa mengancam diam-diam. Mas Arif menatapnya dengan ngeri. Dia tak tahu apa isi dari bungkusan lusuh itu. Namun bentuknya terlalu menyerupai sesuatu yang selama ini hanya dia lihat dalam berita kriminal atau cerita-cerita urban legend. Tubuh-tubuh tak bernyawa yang dibalut seadanya dibuang diam-diam agar tak pernah ditemukan. Dan di malam penuh keganjilan itu, Mas Arif merasa seolah-olah sedang melihat sepotong masa lalu yang enggan pergi. Malam terus berjalan, namun bagi Mas Arif waktu seolah beku. Matanya masih tertuju pada tumpukan bungkusan lusuh yang ditinggalkan rombongan kereta kuda gaib itu. Meski tubuhnya masih diliputi rasa lemah akibat demam, naluri kuatnya memaksa untuk tetap waspada. Dia merasa meski kereta-kereta itu telah menembus tembok dan menghilang, bayang-bayang kehadiran mereka belum sepenuhnya pergi. Dalam diamnya, Mas Arif menyadari sesuatu yang mengusik. Udara di sekitarnya berubah. Jika sebelumnya dingin menusuk, kini hawa di sekitar terasa hangat dan lembab seperti hembusan napas makhluk besar yang mengendap-endap di belakang punggungnya. Bulu kuduknya kembali meremang.
Sementara keringat dingin mengalir tanpa ampun dari pelipis hingga ke tengkuk. Sekilas dia melirik ke arah rekan-rekannya di balik mesin pom bensin. Mereka masih berada di sana. Tertawa kecil saling melempar canda di atas lembaran TTS yang tampak lusuh. Dunia mereka seolah tak tersentuh oleh apa yang Mas Arif saksikan. Perasaan terisolasi itu semakin memperkuat rasa mencekam yang mengurung dirinya. Namun ketenangan palsu itu buyar saat ia menangkap bayangan bergerak di pinggiran pandangnya. Perlahan dari balik tumpukan bungkusan muncul kembali dua sosok yang tadi sempat mendekatinya. Langkah mereka kini lebih berat, namun penuh keyakinan. Seolah keberadaan Mas Arif telah menjadi fokus utama mereka. Meskipun jaraknya belum terlalu dekat, Mas Arif bisa melihat sorot mata mereka yang kini lebih tajam, menembus gelap malam dengan kilatan dingin. Tangan mereka masih menggenggam tongkat kayu berujung besi. Namun, kali ini tak ada golok yang ditarik. Meski begitu, aura ancaman yang mereka pancarkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap hentakan kaki mereka memunculkan dentuman pelan di lantai semen menggetarkan dada Mas Arif seirama dengan degup jantungnya yang semakin tak beraturan. Saat itu Mas Arif menyadari bahwa kedua sosok tersebut tidak mencari Kastoro secara acak. Mereka menatap lurus ke arahnya. Seolah-olah keyakinan mereka tak lagi tergoyahkan. Nama asing itu entah bagaimana telah melekatkan bayangan masa lalu ke sosok Mas Arif malam ini. Ketegangan memuncak ketika salah satu dari mereka mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Mas Arif dengan gerakan perlahan namun mantap. Dia merasa darahnya berhenti mengalir. Tubuhnya mematung di tempat, hanya mampu menatap tanpa daya. Namun tepat ketika langkah mereka semakin dekat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari arah belakang kantor, sebuah siulan kembali terdengar. Nada panjang itu melengking tinggi, namun alih-alih menusuk telinga, nadanya terasa halus, memecah keheningan dengan cara yang tak biasa. Sumbernya datang dari arah belakang kereta. Namun, Mas Arif tak sempat mencari siapa pelakunya. Yang jelas siulan itu membawa dampak seketika. Kedua pria besar yang sedari tadi mendekat tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Tanpa sepatah kata pun, keduanya menoleh bersamaan ke arah siulan lalu menurunkan senjata mereka. Tanpa menoleh lagi ke arah Mas Arif, mereka memutar tubuh dengan gerakan kaku dan kembali berjalan menuju iring-iringan kereta di parkiran. Mas Arif tetap membatu di tempat. Tubuhnya lemas, namun sensasi keringat dingin membanjiri setiap jengkal kulitnya. Dia tahu barusan dirinya nyaris menjadi sasaran dari sesuatu yang tak bisa dia lawan. Dan entah bagaimana siulan itu menyelamatkannya. Pandangannya terus mengikuti gerak kedua pria itu hingga keduanya kembali menghilang di antara rombongan pembawa obor. Suasana di area parkir tak berubah, tetap dipenuhi aktivitas misterius yang bergerak dalam diam. Namun ada perubahan kecil yang mulai dia sadari. Iring-iringan kereta kuda itu tampak bersiap pergi. Namun yang membuat Mas Arif semakin merinding, iring-iringan itu tidak berbalik arah menuju jalan raya sebagaimana mestinya. Sebaliknya mereka perlahan melaju ke sisi kiri pom bensin mendekati tembok beton yang membatasi area parkir. Satu persatu kereta kayu tua itu melintas tanpa melambat dan saat mencapai dinding mereka melintasinya begitu saja. Tanpa suara benturan, tanpa ada retakan, seolah-olah dinding itu hanyalah kabut tipis yang tak mampu menghalangi. Kuda, kusir, para pembawa obor, semuanya menghilang ke dalam tembok lenyap seperti bayangan di balik kelopak mata. Mas Arif hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan itu. Dia bahkan nyaris tak menyadari bahwa detak jantungnya perlahan mulai melambat, berganti dengan sensasi dingin yang lebih menusuk dari sebelumnya. Namun sesuatu menarik perhatiannya kembali ke area parkir. Di tempat yang tadi dipenuhi kereta dan kerumunan masih tersisa tumpukan bungkusan panjang yang dilempar begitu saja ke tanah. Jumlahnya ada 6 atau 7, membentuk gundukan tak teratur. Meskipun seluruh rombongan telah lenyap, bungkusan-bungkusan itu tetap berada di sana, membentuk siluet asing yang terasa mengancam diam-diam. Mas Arif menatapnya dengan ngeri. Dia tak tahu apa isi dari bungkusan lusuh itu. Namun bentuknya terlalu menyerupai sesuatu yang selama ini hanya dia lihat dalam berita kriminal atau cerita-cerita urban legend. Tubuh-tubuh tak bernyawa yang dibalut seadanya dibuang diam-diam agar tak pernah ditemukan. Dan di malam penuh keganjilan itu,
Mas Arif merasa seolah-olah sedang melihat sepotong masa lalu yang enggan pergi. Malam terus berjalan. Namun bagi Mas Arif waktu seolah beku. Matanya masih tertuju pada tumpukan bungkusan lusuh yang ditinggalkan rombongan kereta kuda gaib itu. Meski tubuhnya masih diliputi rasa lemah akibat demam, naluri terkuatnya memaksa untuk tetap waspada. Namun nalurinya semakin tajam, dan kegelisahan mulai menggerogoti. Dia merasa, meski malam ini terasa penuh kejanggalan, ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan sedang mendekat. Rasa takut itu semakin membuncah, namun rasa ingin tahu yang mendalam mendorongnya untuk melangkah lebih dekat, menuju tumpukan bungkusan yang terasa sangat asing itu. Semakin mendekat, semakin jelas dia dapat melihat tekstur kain lusuh yang menutupi benda-benda itu. Semua perasaan cemas yang ia alami mulai melahirkan berbagai macam bayangan buruk di pikirannya. Apakah itu tubuh yang terbungkus? Atau sesuatu yang lebih mengerikan? Mas Arif mencoba untuk tetap tenang, meski seluruh tubuhnya terasa kaku. Langkahnya semakin pelan. Matanya terus terfokus pada benda-benda yang tergeletak di depan. Setiap napas terasa begitu berat. Seakan-akan ada beban tak kasat mata yang menindih dadanya. Ia tahu ada yang aneh dengan tumpukan itu. Ada sesuatu yang tidak beres. Langkahnya berhenti sejenak. Sesuatu yang aneh mencuri perhatian. Di antara bungkusan-bungkusan yang tampaknya tertinggal begitu saja, satu benda tampak sedikit berbeda dari yang lainnya. Ada kilatan cahaya samar yang memantulkan cahaya lampu pom bensin, dan saat matanya tertuju pada benda itu, ia mendapati sesuatu yang sangat tidak biasa. Sebuah obor kecil dengan api yang berkedip-kedip, tampaknya tergeletak di antara kain lusuh itu. Mas Arif menarik napas dalam-dalam. Dia merasa seperti ada kekuatan yang mendorongnya untuk mengambil obor itu. Namun tepat ketika tangannya hendak meraih obor tersebut, terdengar suara langkah kaki. Langkah berat yang pelan, semakin mendekat. Bukan langkah orang biasa, tapi lebih seperti suara orang yang sedang berjalan dengan langkah penuh keyakinan. Suara itu, yang tadi hanya samar-samar terdengar, kini semakin jelas. Mas Arif berbalik, dan ketika ia menoleh, ia melihat dua sosok besar berjalan mendekat. Sama seperti yang sebelumnya, mereka bertubuh kekar, mengenakan pakaian lusuh, dan tangan mereka menggenggam tongkat kayu yang kini tampak lebih mengancam. Jantung Mas Arif berdetak lebih cepat, darahnya berdesir, dan rasa takut yang tadi ia coba sembunyikan kini tak bisa ia elakkan. Suasana kembali tegang. Mereka sudah sangat dekat, dan dalam pandangan mereka, ada keteguhan yang membuat tubuh Mas Arif terasa semakin kaku. Namun kali ini, ada perasaan lain yang menggerogoti hatinya. Rasa takut mulai berganti menjadi rasa penasaran yang semakin dalam. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Siapa mereka? Dan kenapa mereka mencari Kuntoro? Kedua sosok itu berdiri beberapa langkah di depannya. Mereka berhenti tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatapnya dengan mata kosong yang tetap tertuju padanya. Suasana hening. Tidak ada suara selain desah napas mereka yang berat. Seakan-akan seluruh dunia terdiam. Namun, tepat saat keduanya bersiap untuk melangkah lagi, dari arah belakang terdengar siulan yang panjang. Siulan yang kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Nada siulan itu lembut dan menenangkan, seolah membawa kedamaian, dan secara tidak sadar, membuat Mas Arif merasa sedikit lebih tenang. Ia menoleh ke arah sumber suara, namun yang ia lihat hanya kegelapan. Begitu siulan itu terdengar, kedua pria besar itu berhenti. Tanpa sepatah kata pun, mereka menoleh ke arah sumber suara itu dan menurunkan tongkat mereka perlahan. Tanpa membuang waktu, mereka membalikkan tubuh mereka dan berjalan kembali menuju rombongan yang sempat menghilang. Mas Arif berdiri terdiam. Napasnya teratur kembali meski tubuhnya masih terasa dingin dan gemetar. Siulan itu sepertinya memiliki kekuatan magis yang tak bisa ia pahami. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk. Kemana mereka pergi? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Malam semakin larut. Namun tidak ada lagi iring-iringan kereta kuda, tidak ada lagi pembawa obor yang muncul. Semua kembali sunyi. Keheningan yang semula menakutkan, kini terasa menenangkan. Namun di sudut hatinya, Mas Arif merasakan bahwa apa yang ia alami belum berakhir.
Mungkin itu adalah akhir dari penampakan rombongan misterius itu. Namun ia tahu, kejadian malam ini akan selalu menghantui pikirannya. Dia berjalan kembali menuju pos jaga, dan tanpa disadari, langkahnya terasa lebih ringan, meski malam itu masih dipenuhi misteri. Begitu ia kembali duduk di kursi plastik yang dingin, salah satu rekannya menatapnya dengan heran. "Mas Arif, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan ragu. Mas Arif hanya mengangguk pelan. Dia merasa tubuhnya kini jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Demam yang tadi begitu tinggi kini terasa hilang, seolah-olah ada sesuatu yang menghapusnya dalam sekejap. Ia tak mengungkapkan apa yang baru saja terjadi. Masih terlalu sulit untuk dicerna, bahkan untuk dirinya sendiri. Namun, dalam pikirannya, dia sadar bahwa meski malam itu berakhir, pengalaman aneh yang dia alami tidak akan pernah terlupakan. Ia tak tahu pasti apa yang terjadi, tapi satu hal yang pasti malam itu telah membuka matanya akan dimensi lain yang tak pernah ia duga ada di dunia ini. Waktu terus berjalan, dan hari mulai menyingsing. Namun bagi Mas Arif, perasaan itu perasaan bahwa dunia ini lebih luas dari yang bisa dilihat dengan mata akan terus menghantui setiap langkahnya. Sebuah kesadaran baru yang ia bawa bersama dalam keheningan pagi yang mulai merambat. Namun, meskipun hari mulai terang, keheningan malam itu tetap membekas kuat di benak Mas Arif. Setiap kali ia melangkah, ada rasa cemas yang menggelayuti, seolah dunia yang ia kenal selama ini hanyalah lapisan tipis dari sesuatu yang lebih gelap dan tak terlihat. Ia duduk di kursi plastik reot itu, menatap jalanan Pantura yang mulai kembali ramai. Deru mesin truk besar dan bis antar kota yang melintas tak mampu mengusir perasaan aneh yang masih menggerogoti hatinya. Dia mencoba berbicara dengan rekan-rekannya yang masih asyik dengan teka-teki silang mereka. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa terputus, seolah tidak sepenuhnya nyata. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jam, dan meskipun ia sadar bahwa kejadian semalam harusnya sudah berakhir, rasanya seperti ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang belum selesai, yang menunggu untuk terungkap. Mas Arif menoleh lagi ke arah parkiran, tempat tumpukan bungkusan yang sempat ia lihat. Sekarang, area itu tampak kosong, hanya genangan air sisa hujan yang memantulkan cahaya matahari yang semakin tinggi. Tidak ada lagi jejak-jejak yang tersisa. Seolah-olah rombongan kereta kuda itu tidak pernah ada. Seolah-olah malam itu adalah mimpi buruk yang dilupakan begitu saja saat pagi datang. Namun, meskipun tidak ada bukti fisik yang menunjukkan bahwa sesuatu yang aneh terjadi, Mas Arif tahu dalam hatinya bahwa ia telah menjadi saksi atas sesuatu yang melampaui kemampuan logika. Bayangan tentang Kastoro, kereta kuda, dan para pria kekar yang mencari sosok itu terus menghantui pikirannya. Siapa Kastoro? Mengapa nama itu disebut-sebut? Dan mengapa ia merasa begitu terhubung dengan kejadian malam itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar tanpa jawaban. Hari mulai berlalu, dan Mas Arif mencoba untuk melanjutkan rutinitasnya, meski pikirannya terus tertarik pada kejadian semalam. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Dia merasa lebih peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata, lebih sensitif terhadap perubahan kecil di sekitarnya. Rasa takut yang dulu dia kenal kini seolah menjadi teman yang selalu menyertainya, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang jelas. Pernahkah kita semua merasa seolah ada hal-hal yang mengintai kita di balik bayangan? Sesuatu yang tak terlihat, namun terasa ada, mengintai di setiap sudut kehidupan kita, menunggu untuk menunjukkan wajahnya saat kita paling tidak siap. Itulah yang Mas Arif rasakan sekarang. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya seperti suara angin yang menggoyang dedaunan, bayang-bayang yang muncul dari balik tiang lampu, atau suara langkah kaki yang kadang terdengar di tengah malam sepi. Setiap kejadian kecil itu menjadi lebih signifikan baginya. Semua itu seolah memberi tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengamatinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Namun, satu hal yang pasti, kehidupan di pom bensin itu tidak akan pernah sama lagi. Mas Arif telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih misterius dari sekadar dunia yang tampak di hadapannya. Dia tahu bahwa meskipun keheningan dan ketenangan datang lagi setelah malam itu, ada lapisan-lapisan dunia yang tidak terlihat oleh banyak orang dan mungkin hanya sedikit orang yang diberi kesempatan untuk menyaksikannya.
Hari-hari berlalu, truk-truk besar terus melintas. Bis antar kota kembali menjalankan rutinnya. Namun bagi Mas Arif, setiap langkahnya kini dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab sepenuhnya. Mungkin ia akan terus bertanya seumur hidupnya, atau mungkin jawaban itu hanya akan datang pada saat yang tepat, ketika dia sudah siap menghadapinya. Namun, satu hal yang pasti adalah, malam itu di pom bensin Pantura Barat Pekalongan akan selalu membekas dalam ingatannya, sebagai peringatan bahwa dunia ini lebih luas, lebih misterius, dan lebih dalam daripada yang kita kira. Terkadang, kita hanya bisa berjalan melaluinya dengan hati yang lebih terbuka, lebih waspada, dan lebih peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata, yang hanya bisa dirasakan dengan indera kita yang lebih tajam. Dan meskipun Mas Arif tak pernah lagi melihat rombongan kereta kuda itu, bayangan mereka tetap ada terpatri dalam ingatannya, selamanya. Mas Arif telah melewati malam yang penuh misteri dan keganjilan yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Pengalaman itu mengubah cara pandangnya terhadap dunia, membuatnya lebih peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata, dan memberikan pemahaman bahwa terkadang ada hal-hal di luar jangkauan pemahaman manusia yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Meskipun segala yang dia saksikan terasa tidak masuk akal, ia akan selalu membawa perasaan tersebut dalam hidupnya, menjadikan cerita malam itu sebagai bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar, penuh tanda tanya yang tak terjawab. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.